Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa langsung Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Senin dengan cuaca yang cukup cerah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertatap layar untuk sama-sama melanjutkan pelajaran tematik. Sholawat ring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman kelas 5A yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali untuk tematiknya. Di buku Mister kemarin terakhir sampai dengan halaman 21. Silahkan dibuka bukunya, halaman 21. Ya, terakhir itu kita membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan hewan. Secara garis besar, hewan sebagai salah satu ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala dikelompokkan menjadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Apa itu Mister Vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sementara avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jelas ya? Dikelompokkan menjadi dua secara garis besar, yaitu satu vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kemudian contoh-contoh hewan yang termasuk avertebrata di situ dalam tabel halaman 20 dijelaskan ada hewan bersel satu, hewan berpori, hewan berongga, hewan pipih, hewan lunak, berkulit duri, serta hewan berkaki ruas-ruas. Itu contoh-contoh hewan yang avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Sementara hewan vertebrata memiliki ciri-ciri terdapat tulang belakang. Ya, di mana tulang belakang itu memanjang dari tulang tengkorak bawahnya, dari leher sini sampai ke tulang ekor. Kemudian otaknya terlindungi oleh tulang tengkorak. Seperti halnya manusia, hewan-hewan yang bertulang belakang otaknya dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian memiliki bentuk tubuh simetris bilateral, memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan juga badan. Umumnya untuk yang bertulang belakang ada kepala, leher, dan juga badan. Kemudian susunan saraf yang terdiri atas otak dan juga bagian sumsum tulang belakang, lalu memiliki jenis sistem pernapasan atau respirasi yang menggunakan paru-paru dan insang, dan memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lalu lambung, dan usus-usus yang lainnya. Kemudian contoh-contoh hewan vertebrata kita juga sudah bahas kemarin di halaman 21. Ada jenis ikan atau Pisces, alat geraknya berupa ekor. Kemudian amfibia, itu alat geraknya kaki. Contoh amfibia itu katak, jadi hewan yang bisa hidup di dua jenis alam. Lalu reptilia atau hewan melata, kita ada di halaman 21. Lalu ada golongan burung atau aves dengan alat geraknya sayap dan kaki. Kemudian mamalia. Mamalia itu contohnya ada sapi, kambing, kerbau, serta ikan paus. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas
di Ayo Eksplorasi halaman 21, silahkan. Di situ ada 4 gambar. Kita diminta untuk menentukan mana yang vertebrata, mana yang avertebrata. Kita mulai dari yang nomor 1. Siput itu termasuk hewan avertebrata atau vertebrata? Avertebrata. Betul, avertebrata atau tidak punya tulang belakang. Di titik-titik silahkan ditulis ya. Jadi siput termasuk hewan avertebrata. Lalu Mister pengen tahu jawabannya Kakak Hasif untuk yang nomor 2. Gambar burung garuda atau burung elang itu termasuk jenis hewan apa ya? Vertebrata. Vertebrata. Good, jawabannya betul. Silahkan yang lain ditulis juga. Vertebrata, punya tulang belakang. Lalu yang nomor 3, Safiera, itu hewan apa Safiera? Nomor 3. Avertebrata. Vertebrata atau avertebrata? Avertebrata. Avertebrata, betul? Atau ada jawaban lain dari teman-teman yang lain? Kanguru, itu hewan vertebrata atau avertebrata? Vertebrata. Vertebrata. Kanguru punya tulang belakang. Ciri-cirinya kepalanya dilindungi tulang tengkorak juga. Jadi kanguru vertebrata ya. Yang terakhir yang nomor 4. Yang nomor 4, Aizar. Itu hewan kijang, termasuk vertebrata atau avertebrata? Gimana di? Vertebrata. Vertebrata, bagus, punya tulang belakang. Oke. Sudah paham ya, mana yang tulang belakang, mana yang punya tulang belakang, mana yang tidak? Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 22 itu ada 10 hewan. Di kegiatan 2 ini kita diminta untuk menuliskan alat gerak yang digunakan dan fungsi atau kegunaannya. Mister kasih contoh untuk yang nomor 1. Oke, yang nomor 1 itu hewannya adalah ikan. Alat geraknya, ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekor. Jadi alat gerak dari ikan adalah sirip dan ekor. Lalu fungsinya apa, Mister? Fungsi dari sirip dan ekor tersebut, fungsi atau kegunaan adalah untuk berenang dan keseimbangan. Jadi fungsi dari sirip dan ekor tadi untuk berenang dan keseimbangan. Sekali lagi Mister ulang, untuk ikan alat geraknya adalah sirip dan ekor, kegunaannya untuk berenang dan keseimbangan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2, hewannya adalah katak. Katak itu bergerak menggunakan alat gerak apa? Kaki. Kaki, betul. Silahkan ditulis, kaki. Ya. Bukan pakai sayap ya, katak pakai kaki. Lalu kegunaan kakinya untuk apa? Untuk melompat dan berenang. Betul. Jadi kaki pada katak memiliki 3 fungsi. Yang pertama berjalan, kemudian melompat, dan berenang. Silahkan ditulis.
Kaki pada katak memiliki 3 kegunaan. 1 untuk berjalan, kedua melompat, dan yang ketiga adalah untuk berenang. Karena katak bisa hidup di air juga. Jadi kaki katak sedikit ada selaputnya. Nah, selaput itu berfungsi untuk berenang. Kemudian yang nomor 3, hewan apakah itu nomor 3? Lebah. Lebah, betul. Alat gerak pada lebah apa? Sayap. Sayap, betul. Fungsinya sudah Sayap. jelas. Fungsinya untuk Terbang. terbang. Fungsi atau kegunaannya untuk terbang. Kita lanjutkan. Yang nomor 4, hewan apa nomor 4? Ira. Hewan apa, Ir? Ya, Mister. Hewan apa yang nomor 4? Tunggu sebentar. Hewan? Bebek bukan? Ya, itik atau bebek. Nah, alat geraknya apa pada bebek atau itik? Kaki. Kaki. Terus apa lagi? Sayap. 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 Betul. Jadi pada bebek atau itik alat geraknya berupa kaki dan sayap. Di mana kaki pada bebek berfungsi untuk berjalan dan berenang. Kamu kasih panah aja nggak apa-apa. Kegunaannya apa, Mister? Ya, untuk kaki bebek itu untuk berjalan dan berenang, sementara sayapnya untuk terbang. Jadi nulisnya kaki kasih panah berjalan berenang. Terus sayap kasih panah untuk terbang. Mister. Ya. Nah, yang agak susah itu yang nomor-nomor belakangan tuh. Kalau ini masih gampang. Sekarang kita ke nomor 5. Fadil Surya. Fadil? Oke. Nomor 5. Alat geraknya berupa apa, Fadil? Sayap. Sayap. Sama? Sama kaki. Sama kaki, ya. Kaki dan sayap. Fungsinya sama ya, kaki untuk berjalan, kemudian sayap untuk terbang. Meskipun burung dominannya terbang, tapi kan dia kadang juga berjalan di atas ranting pohon. Nah, ini udah mulai agak susah. Berikutnya nomor 6, itu hewannya adalah kura-kura atau penyu. Nah, penyu, alat geraknya berupa apa? Sirip bukan, Mister? Nah, kalau sirip pada ikan. Nah, jadi pada kura-kura, pada penyu disebut dengan alat geraknya kaki dayung. Silakan ditulis. Alat geraknya adalah kaki dayung. Karena dia nggak punya jari-jari, maka disebutnya kaki dayung. Bisa untuk berjalan, cuman dia nggak punya jari-jari seperti halnya burung, manusia. Kaki dayung kegunaannya untuk berjalan dan berenang. Ya. Sama halnya ketika kita mendayung perahu. Nah,
bentuknya mirip kayak kaki dayungnya si penyu ini. Berikutnya nomor 7. Nomor 7 itu hewannya hewan apa? Belalang. Belalang. Ya, oke, belalang. Berarti alat gerak pada belalang itu berupa apa? Kaki dan sayap. Kaki dan sayap. Oke, bagus. Kaki dan sayap. Kegunaannya apa, Mister? Kegunaannya ya kaki untuk berjalan dan melompat. Kalau sayap sudah pasti untuk terbang. Ya, sesat. Ya. Selanjutnya nomor 8. Itu cacing ya. Kirain Mister ular, cacing ternyata ya. Ya, Mister. Oke, cacing. Alat geraknya badan. Alat geraknya Otot perut. nah, cacing. Silakan dibuka. Cacing di halaman 20, alat geraknya adalah rambut kaku. Kalau otot perut itu kayak ular, otot perut. Apa, Mister? Rambut kaku. Manfaatnya atau kegunaannya untuk berjalan. Lalu kita ke nomor 9. Hewan apakah nomor 9? Lumba-lumba. 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 Oke, sama halnya dengan ikan ya. Berarti alat geraknya berupa Sirip dan ekor. Sirip dan ekor. Terakhir, nomor 10 terakhir, yaitu kuda laut. Nah, kuda laut ini alat geraknya apa? Ada yang tahu? Kuda laut. Ekor, Mister. Ekor, betul, 1. Tapi dia punya 2 alat gerak. Yang pertama ekor, betul. Dan yang kedua alat Kaki, gerak. Mister. Ya? Kaki. Nggak ada kakinya. Tapi dia punya namanya sirip dorsal. Ya, ekor dan sirip dorsal. Sirip dorsalnya ada di mana? Ada di punggungnya itu. Jadi dia kalau bergerak gini. Ekor dan sirip dorsal. Fungsi atau kegunaannya untuk berenang. Oke, ada yang ketinggalan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke halaman 25 tentang ide pokok paragraf.
Ya, Mister minta untuk garis bawahi atau beri tanda pakai stabilo. Halaman 25, ide pokok dalam sebuah paragraf dapat kita temukan pada kalimat utama. Jadi ide pokok itu ada di mana? Ada di kalimat utama. Kalimat utama itu ada di mana, Mister? Kemarin sudah kita bahas. Kalimat utama bisa ada di awal, ada di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama berfungsi sebagai dasar mengembangkan sebuah paragraf. Jadi inti dari sebuah paragraf itu hanya ada di kalimat utama, lalu dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Sedangkan kalimat penjelas, memiliki fungsi sebagai penjelas atau pengembang dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Silakan itu digarisbawahi. Lalu, untuk memudahkan kita dalam menentukan ide pokok, sebaiknya yang pertama dilakukan adalah kita membaca wacana teks terlebih dahulu, baru menentukan kalimat-kalimat penting dalam bacaan tersebut. Jadi, Mister sampaikan jika ada soal yang diminta untuk mencari di mana letak kalimat utama atau ide pokoknya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membaca paragraf atau teks tersebut. Tanpa membaca, kita tidak bisa menentukan di mana letak ide pokok atau kalimat utama. Nah, di situ ada contoh dua buah paragraf dengan judul gerak ikan yang unik. Nah, paragraf pertama, apakah kamu tahu bahwa ikan dapat bergerak karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk menggerakkan ekornya di dalam air. Ia memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berfungsi untuk mengatur gerak naik turun. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan ke kiri bersama dengan sirip ekornya, sehingga menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah. Ikan yang demikian cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, ide pokok dan kalimat penjelasnya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, ide pokoknya adalah ikan bergerak karena memiliki bentuk tubuh yang unik, lalu dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Sementara di paragraf kedua, itu ide pokoknya adalah ikan bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah, dan dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Jadi seperti itu ya, untuk menentukan ide pokok sebuah paragraf. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membacanya. Karena dengan membaca, kita bisa menentukan, oh ini ide pokoknya dan ini kalimat penjelasnya. Nah, Mister rasa cukup untuk hari ini karena waktunya juga sudah habis. Di Mister jamnya sudah jam 11.29. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagi yang belum melakukan absensi kehadiran, silahkan isi absensi kehadiran di Google Site-nya Mister ya. Kemudian untuk besok jadwalnya sudah disampaikan. Silahkan jadwal itu kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu panduan bagi kalian, setelah ini harus masuk ke pelajaran ini, setelah ini harus masuk ke pelajaran ini, panduannya itu. Jadi silahkan terapkan baik-baik. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu konsisten dan tepat waktu mengikuti pelajaran, baik dengan Mister maupun dengan Bapak Ibu guru yang lain. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari.
Akhirnya mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di esok hari dengan pelajaran tematik. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Mister tutup, selalu Mister pesan ke teman-teman sekalian, setelah ini nanti jangan lupa untuk sholat zuhur. Kalaupun mau main game silahkan main game untuk refreshing, nggak jadi masalah, tapi jangan terlalu lama. Jangan lupa perbanyak istirahat, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Terima kasih. Mister akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan untuk Waalaikumsalam. meninggalkan meeting. Waalaikumsalam.